Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, semua orang itu pasti kalau lagi duduk apalagi di sofa kayak gini gitu ya, itu pasti ngerasa nyaman. Tapi akan menjadi challenge dan kerasa nggak nyaman banget bagi mereka yang punya riwayat ambeien atau wasir. Nah ini erat kaitannya juga dengan sistem pencernaan kita ya, entah karena makan apalah, karena hal sesuatu gitu akhirnya menyebabkan terjadinya wasir atau ambeien. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan wasir atau ambeien ini dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini seputar wasir gitu ya. Tapi sebelum membahas tentang wasir, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pola BAB atau buang air besar. Karena mungkin selama ini kita ngerti, oh kayak gini tuh kayak biasa gitu ya, umum terjadi, saya mengalami itu. Kayaknya karena dari kecil begitu jadi kayaknya nggak masalah deh. Tapi ada loh orang-orang yang kayaknya beda banget sama habit kita hari-hari gitu ya. Itu kayak menganggap kita agak aneh. Nah makanya kita bahas dulu ya seputar pola BAB ini mitos atau fakta. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. BAB setiap hari itu tanda pencernaannya sehat. Nah ini kalau berkaca pada diri saya pribadi ya, saya itu kalau bangun tidur itu pasti langsung ke belakang gitu ya, pasti langsung BAB, udah kayak panggilan alam gitu ya. Jadi bangun pagi minum air itu langsung ke belakang gitu ya. Nah tapi ternyata ada juga loh, saya pernah ngobrol sama teman saya, itu bisa hampir berapa hari bahkan sampai seminggu itu nggak BAB. Bisa dibayangin gak sih itu kayak selama itu buat kita yang setiap hari bisa 1 sampai 2 kali BAB, terus ngelihat ada orang yang kayak hampir seminggu nggak BAB, itu kayak wah aneh ya, kok bisa ya, itu gimana numpuk di dalamnya gitu ya. Atau ada juga yang bilang kayak aku baru bisa BAB kalau olahraga, terutama lari gitu ya. Mungkin karena ada ya tekanan gitu ya, jadi kayak ada pressure, jadi ada goncangan sehingga membuat si fesesnya itu mudah keluar. Nggak tahu deh ya, pokoknya intinya seperti itu. Jadi kayak kita nggak bisa ngejudge bahwa oh saya yang setiap hari berarti saya sehat, atau yang nggak setiap hari nggak sehat, atau gimana nih. Soalnya kan secara umum mungkin orang taunya orang BAB itu setiap hari, tapi ternyata di luar sana banyak loh yang nggak BAB setiap hari. Nah ini sebenarnya normal atau enggak, atau lihat dulu case by case dulu. Maksudnya kayak kalau emang dari dulu patternnya gitu ya, ya berarti mungkin biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau dulunya sering setiap hari sekali atau 2 hari 2 kali gitu ya, terus tiba-tiba sering berjalannya waktu kok bisa 3 hari sekali bahkan sampai seminggu sekali, mungkin ada yang harus dicurigai. Nanti kita bahas ya, apakah benar setiap hari BAB itu sehat pencernaannya atau nggak juga gitu ya. Mungkin ada case yang lain orang-orang yang nggak harus BAB setiap hari. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Warna feses itu katanya bisa menunjukkan kondisi kesehatan tubuh kita. Aduh, itu tuh saya sampai detik ini jadi kepikiran gitu ya. Itu orang yang ngecekin warna fesesnya gitu ya. Iya gitu kan, kita kadang-kadang ada warna feses let's say ya, karena masih kayak warna kuning lah gitu ya. Atau sedikit kehijauan lah, atau coklat, atau hitam mungkin ya gitu yang pekat dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya apakah betul berpengaruh pada kondisi kesehatan kita, atau kayak well it depends on what you eat gitu ya. Jadi kayak tergantung apa yang kita makan gak sih gitu. Ya betul sih, ada yang mungkin yang tergantung dari apa yang kita makan, tapi juga mungkin ada pengaruhnya juga gitu. Karena kan kita ngerti ya, sistem pencernaan itu katanya lebih dari setengah atau lebih dari 50% immune system kita itu ada di sistem pencernaan kita. Jadi ketika ada feses yang sebagai end product dari sistem pencernaan kita keluar dengan warna yang tidak biasa, tidak fresh gitu ya, itu bisa menjadi indikasi bahwa oke, there's something wrong di sistem pencernaan kita dan menandakan kondisi tubuh kita sehat atau nggak sehat. Nanti kita bahasnya di mitos atau fakta. Kita lanjut yang ketiga, pemirsa ya. Lansia itu katanya rentan terkena sembelit. Gini, kalau ngomongin lansia memang salah satu kategori range usia yang ya rentan ya mengalami berbagai gangguan kesehatan antara anak-anak ataupun lansia. Kita ngerti lah ya, lansia itu kan pasti mengalami proses aging, di mana pasti ada proses degeneratif lah ya tubuhnya. Jadi fungsi, kinerja, organ-organ di dalam tubuhnya pasti menurun seiring bertambahnya usia. Nah ini mungkin juga berlaku pada sistem pencernaannya. Nah salah satunya dari hasil kinerja yang menurun adalah terjadinya sembelit.
gitu ya. Sehingga mungkin kayak sistem pencernaannya menurun sehingga akhirnya susah untuk BAB dan lain sebagainya. Nah, normal nggak sih ini terjadi pada lansia atau ya tergantung lagi nih pola diet si lansianya seperti apa. Apakah makan tinggi serat dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa mempengaruhi apakah dia mengalami konstipasi ataupun sembelit ini sendiri. Nanti kita bahas ya ada hubungan nggak antara usia tertentu dengan sembelit. Kita lanjut yang keempat ya. Hindari kebiasaan menahan BAB. Untuk beberapa kasus kayak kalau kita lagi di tengah perjalanan gitu ya, di atas mobil, belum di atas tol, belum ketemu rest area lah, belum ketemu tempat, oke lah mungkin menahan BAB itu iya. Tapi kalau untuk yang hari-hari kayak, tapi nggak ngerti juga maksudnya kondisi orang kan berbeda-beda. Tapi kalaupun ada yang sampai sering menahan BAB gitu ya, itu yang ditakutkan adalah bisa terjadi hal-hal yang buruk gitu ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin menahan BAB itu kan berarti ada feses yang tertahan di dalam. Nah katanya, ini katanya nanti kita tanya ke dokter ya. Ketika si feses ini tertahan di dalam, itu bisa jadi kondisinya kalau kelamaan bisa jadi kering katanya. Terus habis itu apa? Wah, waktu ini transit time-nya ya. Jadi durasi transitnya di dalam saluran pencernaan kita itu kelamaan sehingga menjadi kering dan katanya susah untuk dikeluarkan. Makanya akhirnya banyak orang kayak mungkin mengeluh sembelit lah gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi di luar itu sebenarnya kalau ngomongin feses itu kan banyak bakteri yang jahat, kuman dan lain sebagainya. Jadi kalau disimpan terlalu lama juga nggak baik dong untuk kesehatan tubuh kita. Nanti kita bahas ya mitos atau fakta. Kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Nongkrong di kloset lebih dari 5 menit bisa memicu wasir. Waduh gimana nih? Saya yang di toilet pasti lebih dari 5 menit jadi overthinking nih ya. Tapi nggak ngerti nih maksudnya kloset ini yang kloset duduk atau kloset jongkok. Kan selama ini mungkin kita lebih concern pada orang-orang yang pada kloset duduk ya. Karena katanya kloset duduk itu lebih berisiko menimbulkan wasir. Karena posisinya nggak pas. Bahkan ada yang sampai tindakan preventif itu pakai kursi yang kecil ya untuk pijakan gitu ya. Karena katanya jauh lebih sehat, yang lebih minim risiko wasir itu pada toilet yang jongkok. Nah kalau ini case-nya 5 menit, ini pada kloset apa nih? Kloset jongkok atau kloset duduk atau any kind of kloset kalau lebih dari 5 menit. Tapi kayaknya orang wapup lebih dari 5 menit ya semuanya. Tapi nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar pola BAB dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar pola BAB. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Retno Putri Arini SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Retno, apa kabar dok? Sehat? Selamat pagi, terima kasih, saya sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar wasir. Sesuatu yang tersembunyi ya, tapi banyak orang bikin banyak orang nggak nyaman gitu ya. Nah sebelum bahas wasir kita bahas mitos fakta seputar pola BAB. Yang pertama nih dok, BAB setiap hari tanda pencernaan sehat. Nah ini sebenarnya bukan saya jawab ini mitos atau fakta, tapi ini fakta juga. Kalau saya pernah ngobrol soalnya dok, ini langsung ya. Kalau saya tuh kebetulan setiap hari itu pagi bangun tidur itu pasti panggilan alam gitu ya, pasti langsung BAB. Terus kemudian nanti ketika agak siangan sarapan, mungkin ada yang tertinggal BAB lagi, tapi kayak cuman sedikit banget gitu kan. Tapi ada juga teman saya yang bahkan hampir seminggu itu nggak BAB dan kayak dia nggak apa-apa kok, nggak ada rasa begah dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin BAB yang ideal, yang sehat, yang perfect gitu, apakah harus setiap hari atau nggak bisa dipukul rata setiap hari? Karena mungkin bisa jadi pribadi orang berbeda-beda untuk sistem pencernaannya atau gimana sih dok? Jadi sebetulnya frekuensi yang masih dibilang normal itu 1-3 kali sehari, sampai seminggu 3 kali. Oh, ya, jadi kalau nggak setiap hari nih tapi masih 2 hari sekali gitu masih oke. Ya, jadi kalau lebih dari itu baru kita masuk ke dalam sembelit ya, baru bermasalah. Tapi kalau masih dalam koridor itu ya masih aman. Oke, jadi kalau dibilang setiap hari sehat ya sehat gitu ya, tapi bukan berarti kita bisa pukul rata bahwa setiap orang tuh harus setiap hari. Maksudnya ada yang kayak 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, itu masih oke lah ya masih gitu ya. Itu tergantung kayak gini gak sih dok? Maksudnya kayak dulu itu memang dari oroknya gitu atau dari kecil udah
habitnya seperti itu gitu. Memang sistem pencernaannya akan ada daya dorongnya itu ketika 2 atau 3 hari sekali. Ada juga orang yang kayak daya dorongnya dia setiap hari. Jadi kalau emang terbentuk dari kecil itu kan nggak masalah ya, karena udah habitnya. Tapi kalau ada perbedaan nih, shifting dari yang kayak setiap hari, terus tiba-tiba di range usia tertentu gitu ya, udah masuk dewasa produktif, kok beda banget nih sama waktu anak-anak dan remaja. Dulu hampir setiap hari gitu ya, sekarang bisa 2-3 hari sekali, itu masih kategori wajar juga atau gimana? Masih kategori wajar, yang penting masuk ke dalam koridor. Mungkin ada penyebabnya tuh kenapa jadi nggak lancar, ya mungkin makanannya kurang baik, pola hidupnya kurang baik, atau pola BAB-nya yang kurang baik. Mungkin ada faktor-faktor yang lain, tapi kalaupun akhirnya frekuensinya masih dalam tahap oke, standar, masih wajar, ya nggak ada masalah berarti ya. Kecuali biasa setiap hari tiba-tiba seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Warna feses menunjukkan kondisi kesehatan. Nah ini kan biasa kalau ngecek feses itu hanya di vaskes aja ya. Nggak banyak orang yang mandiri ngecek warna fesesnya gitu ya. Mungkin antara jijik dan lain sebagainya. Mungkin untuk case tertentu kayak mau nggak mau harus cek karena lagi cek kesehatan gitu ya. Nah itu gimana? Maksudnya warna feses bisa mempengaruhi atau kayak enggak lah, itu kan tergantung apa yang kita makan. Jadi kita makannya sayuran hijau ya keluar warna hijau gitu. Kita kalau makan warna kuning ya keluar kuning. Atau gimana sih dok? Baik, jadi memang ada kondisi tertentu di mana penyakit itu menimbulkan perubahan warna pada feses. Jadi memang sarannya sih feses dilihat ya warnanya. Misalnya seperti ada lambung yang luka, itu warnanya bisa hitam. Atau ada batu empedu yang menghambat saluran, itu warnanya pucat. Atau misalnya pada wasir itu ada darahnya. Karena gejala awal wasir itu ya ada darah pada saat BAB, jadi sebaiknya dilihat. Saya orangnya visual dok, jadi dokter jelasin saya itu warna hitam, warna hijau, warna merah. Baiklah ya gitu. Tapi intinya itu memengaruhi ya, maksudnya ada menunjukkan bahwa ada sesuatu di tubuh kita ketika itu berwarna-warna yang tadi dokter Retno sebutkan gitu ya. Jadi memang harus lebih mawas diri dan juga perhatian sama diri sendiri ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Lansia rentan mengalami sembelit. Nah ini kalau ngomongin lansia itu kan memang rentan ya, bukan berarti kita menjudge secara umum pukul rata, enggak sih. Cuma karena proses aging, degeneratif tubuh sehingga banyak fungsi tubuhnya yang menurun. Nah apakah ini juga berkaitan dengan lansia rentan mengalami sembelit? Sebetulnya kalau itu mitos ya. Oke. Karena proses degeneratif pada tubuh lansia itu tidak mempengaruhi pasase usus. Tetap yang dipengaruhi itu aktivitas fisik, makanan, pola hidup. Jadi mungkin pada lansia kenapa dibilang rentan itu karena aktivitas fisiknya mungkin sudah berkurang ya daripada yang masih dewasa muda. Jadi kalau pada lansia yang masih aktif biasanya sih lancar juga tuh, nggak ada masalah. Oke, jadi nggak ada masalah sebenarnya ya, itu mitos ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Hindari kebiasaan menahan BAB. Nah, saya nggak ngerti, menahan itu sesuatu yang indah ya gitu. BAB kan bukan sesuatu yang indah. Ya karena mungkin beberapa kondisi lah ya, pengen BAB tapi lagi meeting sama klien kan nggak mungkin juga. Lagi di tengah perjalanan dan lain sebagainya. Tapi apa sih dampak buruk ketika kita menahan BAB sampai dibilang harus menghindari kebiasaan menahan BAB dok? Baik, jadi durasi BAB itu kan sebaiknya tidak lama ya. Nah, sehingga disarankan untuk kita BAB itu waktu kita mulas. Ya, jadi kan tinggal nongkrong keluar selesai. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nahan tuh mulusnya hilang, nanti nunggu mulusnya lagi kan nggak tahu kapan. Mending kalau cepat. Ya? Iya momentum. Kalau misalnya besoknya lagi baru mulus kan jadi memang usus besar itu nyerap air betul. Jadi dia lama-lama tambah keras. Jadi durasi di toiletnya mungkin lebih lama. Tapi gini loh dok, kadang-kala itu ketika saya ngerasain kayak saya lagi mules nih ya, tapi kayak aduh nanggung banget nih lagi kerja gitu ya, bentar 5 menit lagi deh, 5 menit lagi gitu. Tiba-tiba setelah kerjaan 5 menit, mulusnya hilang dok. Nah. Itu emang normal ya masa kayak gitu? Nanti iya, dia akan muncul lagi mulusnya gitu ya? Iya, cuma nggak tahu kapan. Iya betul, karena kita nggak bisa ngatur ya, nyeting kapan sih mulusnya bakal muncul lagi atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Nongkrong di kloset lebih dari 5 menit bisa memicu wasir. Nah klosetnya apa dulu nih kan? Mungkin selama ini kita selalu beranggapan oke, kloset duduk itu lebih berisiko memicu wasir karena posisinya, sampai ada yang pakai beli kursi khusus gitu ya dok ya. Karena
kalau set yang jongkok itu katanya lebih sehat atau gimana nih? 5 menit itu versi yang mana nih? Oke, jadi pada dasarnya posisi yang baik untuk BAB itu memang jongkok. Karena dia sudut antara usus besar dan anus waktu membuang kotoran itu lebih lurus daripada kalau kita duduk. Itu pertama. Yang kedua memang kalau BAB yang baik ya, yang untuk wasir nih, itu memang nggak boleh lama-lama. Kalau bisa jangan lebih lama daripada kencing. Apa dok? Iya, secepat itu memang yang bagus. BAB? Iya. Jadi jangan nunggu mules sambil nongkrong, jangan nunggu lega sambil nongkrong. Aduh sih sambil nyanyi-nyanyi lagi dok. Satu album. Beneran dok harus lebih cepat dari waktu kencing? Well, sebaiknya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama. Oh gitu. Saya mau tanya deh pemirsa ya, ada nggak ada yang BAB-nya lebih cepat dari waktu kencing? Oh iya dok. How many liters of water dikeluarkan, jadi kayak lebih cepet ya? Iya, karena memang kan kalau udah mules keluar selesai. Oh, nggak ada yang bersisa berarti ya dok ya? Oh. Ya kalau memang bersisa masih mules nih, tapi udah nggak keluar lagi, udah stop dulu aja. Nanti kalau memang next lagi gitu boleh? Iya, kalau misalnya nanti mules lagi, memang mau keluar lagi, keluarin lagi. Jadi kan tadi durasi normal, frekuensi normal juga 1-3 kali sehari. Dan jadi itu apa bahasanya? Ya, konsistensinya yang penting padat dan lunak. Jangan diare, kalau diare beda lagi. Beda lagi case-nya ya. Oke, jadi kayak dok mules keluarin udah hilang, jangan dipaksain. Itu bikin wasir tuh justru yang kayak gitu. Oh, nanti kalau emang mules lagi ya udah tinggal balik lagi aja gitu ya, toiletnya ke situ-situ aja, kok nggak pergi kemana-mana ya. Oh gitu. Ya ampun, ini ilmu baru loh, ini pengetahuan baru loh. Terima kasih loh dok ya sudah menjawab dan memberikan informasi terbaru ini. Terima kasih Dokter Retno, ini sudah terjawab. Minta waktunya nanti kita lanjut lagi ngomongin wasir di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara yang tepat untuk menangani wasir. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Retno Putri Arini SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Wasir. Selama ini kita mendengar ada istilah wasir lah, ambeien dan lain sebagainya. Nah sebenarnya wasir atau ambeien ini sendiri kondisi penyakit yang seperti apa sih? Ini memang penyakit atau mungkin justru bisa jadi simptom atau gejala menuju ke penyakit tertentu juga yang hubungannya sama sistem pencernaan atau gimana tuh dok? Enggak sih, memang ambeien atau wasir atau hemoroid itu penyakit. Penyakit ya? Okay. Ya, jadi dia ada pembengkakan pada pembuluh darah, vena di daerah anus. Nah pembengkakan itu sendiri penyebabnya kenapa? Penyebabnya bisa macam-macam ya, tapi paling sering itu karena pola makan dan pola BAB yang kurang tepat. Kemudian bisa juga aktivitas fisik yang berat. Atau misalnya ada suatu penyakit yang mendasari. Misalnya ada tumor di dalam perut atau diare kronis, seperti itu bisa juga. Atau bisa juga sebetulnya pada ibu-ibu hamil dan melahirkan. Ya, itu juga salah satu faktor resikonya. Faktor resikonya. Oke, coba kalau kita kupas satu-satu ya dok ya. Pola makan, emang ada yang salah? Maksudnya kayak salah cara makannya atau salah yang dimakannya atau apanya, porsinya atau waktunya atau apanya sih dok? Jadi kalau yang pertama itu kita harus cukup air putih. Oh, air putih itu kan akhirnya jadi agak bias untuk relatif seseorang harus berapa liter sehari gitu. Nah. Yang sehat kayak 8 gelas gitu ya? Iya, 8 gelas atau 2 liter sehari. Ya, jadi air yang berwarna, yang bukan air putih itu nggak dihitung. Oh gitu? Iya, jadi yang dihitung hanya air putihnya aja. Oh, misal kalau kita makan pakai sayur sop, ada kuahnya, atau kita sekarang maksudnya kayak minuman yang manis-manis yang di luar kan banyak tuh yang dijual lah gitu, itu nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Benar-benar air mineral yang putih itu ya? Iya, apalagi kalau kopi atau teh.
Sekarang kayaknya lebih banyak orang minum kopi. Iya, karena kopi atau teh itu diuretik. Diuretik itu menyebabkan banyak air yang keluar dari tubuh justru. Makanya yang dihitung itu hanya air putih. Oke, gitu ya. Jadi di luar kopi dan lain sebagainya ya. Oke, setelah dari minum apa dok? Kalau pola makan itu yang salah itu yang di mananya gitu? Iya, jadi pola makan yang rendah serat ya. Karena kan belakangan ini kan semakin kesini makanan semakin aneh-aneh ya. Banyak junk food, nggak sehat. Betul. Jadi setiap hari itu diharapkan harus ada 1 porsi yang isinya serat. Jadi porsi seratnya harus cukup. Tuh. Buah pepaya tuh udah paling bagus. Jadi kalau misalnya wah beli buah mahal gitu, makan pepaya aja. Ini kayak burung emprit kan. Nah kalau ada tuh mitosnya makan pisang bikin BAB lancar. Nah kalau itu mitos itu. Oh gitu? Iya, jadi kenapa? Pisang itu justru bikin BAB-nya keras. Jadi memang pilihannya lebih ke pepaya atau buah-buahan lain yang banyak air. Aduh, saya orang visual jadi membayangkan bentuk buah pisang lagi sama bentuk feses ya. Jadi kayak mengeras begitu ya atau gimana? Iya. Ada kandungan apa di dalam buah pisang yang bikin feses malah keras? Jadi akhirnya bisa menimbulkan sembelit dong berarti? Iya, memang bisa menimbulkan sembelit kalau ada apanya itu. Oh, ada mungkin, tapi kebutuhan seratnya juga ada nggak di pisang itu sendiri? Atau maksudnya kayak... Ada. Ada sih, cuma ada suatu zat tertentu yang memang bikin dia BAB-nya lebih keras. Jadi kalau suka makan pisang bukannya nggak boleh ya, tapi jangan banyak-banyak. Terus jangan mengandalkan pisang untuk serat kita supaya BAB lancar gitu maksudnya. Nah itu dia, masih ada buah makanan yang lain. atau buah yang lainnya. Oke, itu dari pola makan. Maksudnya kayak makan pedas gitu bisa nggak sih dok? Katanya bisa katanya, atau gimana ya? Jadi sebetulnya kalau makanan pedasnya sendiri itu tidak secara langsung nyebabin wasir. Tapi biasanya kalau kita makannya pedas itu kadang suka jadi diare. Atau kayak mules terus tapi udah nggak ada nih yang dikeluarin. Tapi rasa mulesnya tuh ada. Iya betul. Nah jadi kalau kita makan sebetulnya tangan kita kepanasan, mulut kita kepanasan, usus sampai ke bawah juga kepanasan. Sebetulnya. Oke. Jadi kalau suka makan pedas bukannya nggak boleh, tapi kadarnya dikurangin. Dokter tuh bijak banget ya, bukannya nggak boleh, dari tadi bukannya nggak boleh. Intinya jangan makan kebanyakan gitu ya, secukupnya aja. Betul, gitu karena ya. tuh ada kalau yang dibilang nggak boleh sama sekali ya, wah nanti stres. Iya, stres ya. Karena misalnya suka banget cabai. Nah betul, nanti media sosialnya dokter digerebek orang lagi ya. Kau makan, saya ini vlogger mukbang loh. Nggak boleh nah, ya. Itu iya. Gitu. Nah itu juga berlebihan banget ya. Takutnya adalah nanti ngefek ke sistem pencernaannya. Oke, itu dari sistem dari pola makannya. Sekarang ke tadi pola BAB. Emang ada yang salah dengan pola BAB sehingga akhirnya bisa memicu wasir gitu dok? Betul, jadi seperti tadi udah kita bahas ya, kalau misalnya sembelit, misalnya lebih dari 3 hari sekali gitu biasanya BAB-nya keras. Karena dia kering. Jadi lama nongkrongnya. Nah jadi yang kita butuhkan itu pokoknya nongkrongnya jangan lama-lama. Gimana caranya? Gitu. Jadi kalau selama durasi BAB-nya lama yaitu pola BAB yang kurang sehat, kurang baik. Oke. Kalau sama ini kayak dok katanya yang duduk bisa bahaya. Bisa nggak sih diminimalkan dengan pakai yang kursi kecil itu dok, untuk pijakan itu gimana? Bisa aja, yang penting itu kan posisinya ya. Kalau posisinya jongkok gitu dia sudutnya lebih kecil, jadi lebih lancar turunnya. Iya betul. Ya, kalau duduk itu justru dia ada sudutnya lebih besar. Oh iya, kalau jongkok dia langsung gini ya, langsung kayak Meriam gitu, posisinya gitu. Duar gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau tadi udah pola makan, kemudian pola BAB, ini aktivitas berat. Betul. Aktivitas berat seperti apa? Saat itu maksudnya di Indonesia juga kan banyak orang punya kerjaan dan lumayan berat juga gitu. Maksudnya aktivitas berat apa yang masuk kategori memicu wasir dan kenapa bisa memicu wasir? Maksudnya nggak ada hubungan sama oral intake kan? Iya. Kalau kita ngomongin makanan tadi itu oral intake, tapi kan ini nggak ada hubungan sama sekali sama apa yang kita konsumsi itu dong. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita nongkrong ngeden lama kuat gitu kan bisa bikin wasir ya. Kuat. Ya, itu kan bisa bikin wasir pada saat BAB. Make sense lah ya, maksudnya iya. Nah, kalau kita mengangkat barang-barang berat, misalnya fitness atau misalnya ngangkat karung, ngangkat aqua, itu kan ngeden. Oh, galon berat. Nah, gitu ya. Weightlifting juga orang nge-gym. Iya, itu juga beresiko. Jadi aktivitas berat atau misalnya naik gunung, bawa beban berat.
itu juga kan kita naik ngeden. Maaf dok, Visual ya. Oh itu, maksudnya beban tubuh ketika kita lagi mengangkat dari segala macam itu bisa akhirnya bertumpunya di situ juga ya? Iya, betul. Jadi memang nggak semuanya. Jadi sehatnya orang itu kan bawaan dari sananya beda-beda ya. Betul. Ada orang yang mudah kena wasir, ada yang tidak semudah itu. Jadi bagi orang-orang yang memang mudah kena wasir ya hal-hal tadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu. Oke. Nah untuk orang-orang yang mudah terkena wasir ini sendiri dari beberapa faktor risiko tadi ya, dari pola makan, BAB, terus aktivitas berat. Ada nggak sih kayak entah dari jenis kelamin atau range usia tertentu itu yang rentan mengalami wasir? Katanya lansia dan lain sebagainya, itu bisa mengacu pada range usia tertentu atau bisa jadi random juga atau gimana? Itu random, makanya ada juga satu faktornya itu turunan. Oh gitu? Iya, jadi pada orang-orang yang, jadi di pembuluh darah itu di atasnya ada otot. Kalau dia memang punya ototnya tipis, itu tapi nggak bisa dilatih, jadi memang udah dari sananya. Kalau dia punya ototnya tipis, pembuluh darahnya mudah bengkak. Tapi ototnya tebal nih, misalnya dia mau nongkrong BAB-nya sejam, nggak punya wasir, bisa ada yang kayak gitu. Nongkrong apa konser tuh sebelumnya. Tapi berarti maksudnya ketika dia punya turunan gitu ya dari orang tuanya, meskipun dia misalnya dok ya, kan kadang-kadang kalau kita ngomongin penyakit yang sifatnya genetik itu ya setiap anak punya bibitnya, tapi dipicu atau enggak dengan faktor risikonya gitu. Makanya ininya tuh nggak hanya dari orang tua, bisa jadi kakek nenek, tante, paman. Jadi nggak langsung ya? Iya, jadi kadang muncul kadang enggak soalnya kan. Misalnya gen itu tidak muncul di bapaknya, tapi waktu di kakeknya ada gitu. Oh, tapi pasti ada, di jalur itu pasti ada? Iya, biasanya sih kalau ditanya ada tuh. Atau mungkin dia nggak tahu aja kalau ada yang kayak gitu. Oh oke. Jadi dia nggak ngerti kalau ada jalur riwayat perwasiran di keluarga itu gitu ya? Oke, tapi itu meskipun diakali dengan pola diet, pola BAB yang lebih lebih sehat, itu masih bisa muncul juga nggak sih dok? Harusnya enggak ya. Kalau pola BAB-nya udah betul, kan sebetulnya kalau wasir itu kita yang merusak diri kita sendiri ya. Kebanyakan penyakit gitu sih. Gitu sih, iya sih gitu ya. Gitu. Jadi kalau udah baik, pola makan, pola BAB, pola hidup baik sih harusnya bisa tetap dihindari. Meskipun mereka punya keluarga dengan riwayat wasir itu sendiri gitu ya. Itu kan hanya ototnya lebih lemah. Tapi kalau misalnya ototnya dijaga tetap kenceng, nongkrongnya nggak lama, pembuluh darahnya nggak sering bengkak, ya dia harusnya tetap kenceng. Oh, oke. Jadi, tapi kalau udah kondisi genetik itu memang nggak bisa diapa-apain lagi sih ya dok ya, gitu. Karena memang nggak bisa kita nebelin tuh ototnya gitu, gitu ya. Karena memang ya terakhir seperti itu gitu dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngomongin gimana cara mengatasi wasir ya. Bisa sembuh total nggak sih? Katanya ada yang bilang, aduh serem banget kalau mau treatment wasir karena katanya sakit banget. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar wasir. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Retno Putri Arini SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, gini, selama ini tuh orang menurut pendapat saya itu ada dua orang yang ngerasain kalau terkena wasir itu antara yang satu sakit atau antara yang dua tadi dokter Retno sempat sebutkan mereka nggak sadar, nggak tahu kalau mereka ada wasir karena nggak ngerasain apapun. Maksudnya kayak nggak ngerasa sakit, duduk nyaman-nyaman aja dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kita ngomongin gejala wasir ini sendiri bisa jadi berbeda seperti dua hal tadi atau pasti ada khasnya atau gimana tuh dok kalau gejala dari wasir ini sendiri? Baik, jadi khasnya itu biasanya keluhan awal itu ada darah saat BAB. Oke. Ya, Itu kerasa apa? Maksudnya keluar darah itu kan kalau di
tubuh secara umum ya dok ya, ini sorry saya potong. Itu kan kalau luka, kerasa pedih keluar darah. Nah kalau lagi BAB keluar darah gara-gara wasir itu kerasa ada kayak perihnya kah atau enggak? Oh enggak. Oh. Jadi yang punya syaraf nyeri itu ada hanya bagian bawah. Kalau wasirnya masih di atas, dia nggak ada rasa nyeri, cuma darah aja. Jadi setelah BAB biasanya setelah fesesnya turun itu ada darah yang netes. Nah setelah itu misalnya ini udah enggak nih, nanti dia kambuh lagi lama-lama ada benjolan. Gitu, jadi khasnya itu ada darah kemudian dilanjutkan keluhannya dengan ada benjolan. Nah itu kemudian sampai muncul benjolan itu bisa jadi berapa lama? Maksudnya kayak sampai muncul benjolan itu karena dipicu terus dengan faktor risiko-faktor risiko yang tadi terus menerus jadi habit muncul atau gimana dok? Iya betul, jadi semakin dia tidak sehat pola makan, pola BAB, pola hidupnya ya semakin cepat. Dia itu kan kalau ini mungkin sering didengar derajat wasir. Itu derajat wasir gimana? Nah, wasir aja ada derajatnya iya. Gimana tuh dok? Jadi wasir itu ada dua, wasir interna dan wasir eksterna. Wasir interna itu yang ada grade-nya. Grade 1 itu ada darah saat BAB, setelah BAB ada darah netes. Interna itu berarti di dalam? Masih di dalam. Oke. Kemudian kalau wasir internanya sudah derajat 2, dia udah mulai turun. Jadi saat BAB itu waktu, maaf cebok ya, itu kerasa loh kok ada kayak yang benjol gitu. Iya. Gitu. Nanti tapi dia setelah BAB hilang lagi sendiri. Itu derajat 2. Lah kalau yang pakai smart washer kan nggak kerasa ya dok ya? Iya. Gimana tapi tuh? kerasa sih. Nggak kerasa? nyaman, iya. Meskipun nggak dipegang gitu ya, itu tetap kerasa. Ada yang kayak ganjel gitu, ada yang kayak bengkak. Nah biasanya kalau masih derajat 2 dia hilang sendiri. Habis BAB berdiri itu udah masuk. Oke. Ya. Terus kalau misalnya masih berlanjut nih jadi derajat 3. Derajat 3 itu benjolannya harus dimasukin. Entah itu pakai jari. Ya bener dok. Atau ada posisi duduk tertentu yang bisa bikin dia masuk. Atau ada pernah pasien saya bilang saya harus naik motor dulu dok. Baru dia mau masuk katanya. Ada ritualnya. Iya. Gitu. Terus kalau yang derajat yang keempat itu udah nggak bisa masuk. Jadi dia bengkak di luar. Mengecil nggak? Bisa mengecil mungkin kalau udah derajat 4 ya. Tapi maksudnya dia bisa mengecil, membesar, mengecil, membesar. Iya itu. Jadi kan kalau masih derajat 2 misalnya dia membesarnya hanya pada saat BAB. Setelah itu dia kempes ngecil. Oke. Nah itu yang interna, yang eksterna. Kalau yang eksterna ya bengkak atau enggak aja. Dia bedanya secara keluhan nggak ada sih mungkin, tapi kalau eksternal lebih nyeri aja. Ada rasa nyeri. Oke gitu. Itu sama-sama dua-duanya bisa timbul darah juga nggak sih dok? Kalau yang eksternal kalau pecah baru timbul darah. Nah kalau yang ini sakit. Tuh pecah itu gimana? Aduh dok, ini bayangin nyeri banget ya. Maksudnya itu pecah itu gimana? Maksudnya pecah di dalamnya itu solid atau liquid sih sebenarnya? Sebenarnya jadi kalau yang pecah itu karena dia eksterna, wasir yang eksterna itu karena wasirnya keluar, dia itu kejerat sama otot di anus. Jadi dia ada bekuan darah, aliran darahnya nggak lancar. Aliran darah itulah yang bikin sakit. Sehingga karena dia tersumbat, jadi dia memadat, jadi bekuan darah. Nah itu lama-lama dia bisa pecah, apalagi kalau kegesek feses yang keras. Nanti jadi ada lukanya. Ada darah yang keluar. Darahnya sih biasanya warnanya gelap kalau yang itu. Oh karena yang bekuan tadi itu ya. Aduh ya serem banget ya. Oke dok, kita ada DM Instagram ya, kita bacakan dulu ya. Oke dari Pak Willy, agak panjang nih ya. Oke, kita lihat ya. Pagi dok, usia saya 35. Mau tanya obat yang ampuh untuk menyembuhkan ambeien luar. Ini yang eksternal kali ya dok ya? Iya. Ambeien luar. Saya udah berobat, awalnya udah mendingan nih dok. Nggak sakit tapi masih bengkak. Setelah obatnya habis, rasa sakit saat BAB muncul lagi nih dok. Oh pas obatnya habis ya.
ini nggak nyaman udah 3 minggu kambuh. Tolong ya dok, terima kasih. Tolong ya dok ya, udah tolong banget di Pak Willy ya. Oh ini usia 35, menyembuhkan yang udah berobat. Udah mendingan ya itu ya, tapi masih habis obat kambuh lagi. Lah itu berarti non-stop dong. Maksudnya kayak dia akan rekuren gitu atau gimana sih? Itu. Jadi. Itu apa dong? Jadi kalau wasir itu tidak cukup hanya dengan obat. Tapi perubahan pola hidup, pola makan, pola BAB itu harus diperhatikan. Jadi percuma kalau dia konsumsi obat tapi BAB-nya masih setengah jam misalnya. Makanya masih kurang serat, masih kurang minum air putih. Ya karena gini, kalau wasir itu dia timbul gejala pertama misalnya segini keluhannya. Reda. Iya. Nanti terus ini lagi, terus tambah lama tambah berat. Kalau dia pakai obat itu downgrade. Jadi keluhannya diturunkan. Ya, tapi bukan berarti kempes sama sekali hilang. Makanya harus dijaga. Jangan sampai nanti dia kambuh lagi naik terus. Gitu. Cara menjaganya itu tadi, cukup makan serat, cukup air putih, BAB jangan lama-lama. Tapi selama mengonsumsi obat itu juga tetap faktor risikonya dijaga ya tadi ya, iya, makan dan lain sebagainya. Itu seumur hidup kalau udah punya wasir. Oke. Nah ini berarti kalau udah kambuh kayak gini gimana? Maksudnya harus tetap lanjut minum obat, didampingi dengan pola hidup tadi atau gimana nih dok untuk Pak Will ini? Jadi yang pertama wasir sendiri butuh diagnosis ya. Jadi kalau untuk sembuhnya. Emang ada yang salah diagnosis bahwa itu ternyata bukan wasir dok? Jadi banyak juga ada beberapa penyakit yang gejalanya agak mirip sama wasir. Oke. Gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau misalnya mau nanya ini dok obatnya apa yang tepat nih dok? Wah saya harus periksa dulu. Betul, iya. Takutnya nanti saya udah menyarankan pakai ini nggak taunya bukan yang tepat iya. Jadi kalau pengobatan apa yang tepat ya sebaiknya berdasarkan diagnosis yang didasarkan atas pemeriksaan. Nah itu dia, jadi nggak cuman dok kayak gini-gini ini, nggak bisa, harus lihat secara langsung gitu ya. Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Willy ya, dan sehat selalu ya. Ingat selain minum obat juga harus pola hidup yang jauh lebih sehat Pak Willy ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, nah melanjutkan diagnosis. Nah cara untuk menegakkan diagnosisnya itu sendiri gimana? Kalau ini kan kayak DM itu kan hanya tulisan. Yeah. Nah kalau misal datang ke dokter Retno langsung tuh untuk menegakkan diagnosisnya gimana? Maksudnya ada pemeriksaan seperti apa? Kan kadang-kadang tadi ya internal dan eksternal bisa jadi pas periksa ke dokter ternyata ke dalam dia gitu masuk. Nggak bisa kecek dong secara visual gitu. Gimana tuh dok? Jadi diagnosis itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama anamnesis. Anamnesis itu tanya jawab. Jadi dokter nanya keluhannya apa, bagaimana simptomnya apa gitu. Dari situ sudah ada jalur nih, oh ini kayaknya kemana gitu. Terus itu diperkuat dengan pemeriksaan fisik. Jadi nanti kita periksa tuh dari luar seperti apa. Kemudian untuk periksa dalamnya kita pertama bisa digital rectal examination. Jadi pakai jari dulu. Setelah itu baru dianoskopi. Jadi ada kalau endoskopi kan sampai atas tuh. Kalau ini hanya di anus aja, jadi dia nggak perlu sampai dibius atau gimana gitu. Jadi dia bisa diperiksa dengan anoskopi. Gitu. Kalau diperlukan pemeriksaan penunjang, tapi kalau pada kasus wasir aja sih nggak perlu. Jadi cukup sampai anoskopi aja. Sampai endoskopi aja gitu ya. Nah itu pasti udah ketahuan bahwa oh ini pasti wasir gitu dok? Iya. Kalau untuk wasirnya, tapi kalau misalnya nih ternyata di atasnya ada penyakit lain gitu nggak bisa dilihat pakai anoskopi. Gitu. Karena dia memang fokusnya untuk mengidentifikasi si wasir yang ada di sekitar anus itu sendiri ya gitu ya. Nah setelah itu berarti bisa ketahuan nggak ini derajat grade-nya itu ketahuan? Maksudnya setelah di endoskopi gitu ya, itu ketahuan oh bahwa ini derajat 1, 2, atau 3 gitu, itu gimana? Jadi kalau derajat wasir itu sebetulnya berdasarkan keluhan pasien. Oh gitu. Oke. Ya benjolannya itu tadi seperti apa gitu kan, bisa masuk sendiri, harus didorong atau nggak bisa masuk. Kalau yang bisa kita periksa itu ya sebesar apa, ada berapa buah yang besar, apakah melingkar atau tidak, terus ataukah eksternanya juga ada. Itu bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik. Fisik ya. Nah setelah ketahuan tegak diagnosisnya baru deh kita ngomongin pengobatannya seperti apa. Nah pengobatannya seperti apa nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar wasir. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Retno Putri Arini SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, sekarang tadi udah bahas ya kita tentang wasir itu apa dan lain sebagainya. Sekarang pengobatannya. Nah pengobatan itu sendiri berdasarkan derajatnya kah? Atau pada case-case tertentu bisa jadi berbeda tiap orang penanganannya atau gimana dok? Betul, jadi yang pertama kita ngomongin jenisnya dulu kali ya. Oh iya boleh. Pengobatan. Pengobatan itu yang pertama tetap pola hidup, pola makan, pola BAB paling utama. Yang kedua itu obat-obatan. Obat-obatan tuh macam-macam. Dia ada yang bisa diminum, ada yang bisa salep, ada juga yang kayak peluru dimasukin. Oh iya. Ya, sebetulnya sih semuanya punya tingkat efektivitas yang kurang lebih relatif sama. Oke. Gitu. Yang ketiga itu baru tindakan operasi. Nah, sebetulnya kalau secara teorinya itu derajat 1-2 itu masih bagus pakai obat. 3 juga masih ada pilihan untuk pakai obat. Tapi kalau 3-4 itu disarankan untuk tindakan. Cuma sekarang itu kan sudah banyak juga teknologi ya. Jadi yang bisa bikin wasir yang masih derajat awal itu boleh dilakukan tindakan. Gitu. Karena dia tidak merubah konstruksi anusnya. Dia hanya memperbaiki yang bengkak itu dia perbaiki tuh. Gitu. Jadi sebetulnya derajat berapapun bisa asal dengan teknik yang tepat. Nah itu dia. Nah gini dok, kan memang sudah anjuran dokter bahwa oke, 1-2 bisa lah ya pakai treatment obat gitu. 3-4 direkomendasikan tindakan seperti itu. Tapi kan di luar sana banyak juga orang yang karena kemakan omongan kali ya dok ya. Kayak aduh operasi wasir itu sakitnya minta ampun, nanti kamu 2 minggu jalannya ngegeng loh gitu ya. Gak bisa, itu sakit banget dan lain sebagainya, perih, gak bisa pup gitu dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya jadi banyak yang overthinking ya gitu ya. Nah sebenarnya kalaupun sampai masuk di derajat 3-4 terus orang ini memilih kayak keke ya kan, kita kadang-kadang juga nggak bisa maksain pasien gitu ya. Sebelum akhirnya mereka sadar gitu ya, tersadar. Itu enggak dok, aku mau ini dulu deh, pola hidup yang lebih sehat. Itu bisa ngebantu gak sih? Even dia udah masuk 3 atau 4 kan itu udah kayak berat gitu dok. Ya sebetulnya bisa aja, cuma dia karena tadi kan step ladder ya, itu 3-4 itu udah sampai sini nih. Jadi kalau dia reda dikit, kambuhnya gampang banget. Dan semakin lama makin gede. Jadi kalau saya bilang sih justru kalau sudah derajat 4 ya pilihan untuk tindakannya yang bisa bikin nyaman pasca operasinya itu semakin sedikit pilihannya. Jadi kemungkinan komplikasinya semakin besar. Jadi kalau misalnya memang punya wasir ya dari derajat awal lebih baik konsultasi aja dulu. Biar bisa diobatin, dikasih tahu bagaimana supaya menjaga jangan kambuh lagi. Jadi nggak naik terus grade-nya. Yang penting dilakukan itu bagaimana supaya grade-nya nggak naik. Itu dia. Kalaupun akhirnya dia di grade 3, 4 terus kemudian oke dok saya mau pola hidup. Konsisten nggak? Nah. Itu kan ya. Tapi takutnya nggak konsisten dari grade segini, balik laginya lebih cepat kan tadi dokter Retno sampaikan seperti itu. Oke dok, misal sekarang udah 3-4, kalau 1-2 oke lah masih bisa rekomen pakai obat minum gitu ya. Nah 3-4 udah rekomen udah tindakan aja deh operasi gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin yang banyak ditanyakan berapa lama sih waktu operasinya gitu, durasinya dan proses recovery-nya itu berapa lama setelah atau pasca operasi, karena kan banyak yang concern dok aku tuh kerja loh nggak bisa lama-lama izinnya dan lain sebagainya gitu dok. Jadi sebetulnya beda-beda ya, ini range-nya tuh luas sekali. Luas sekali. Jadi kalau misalnya dia baru wasir interna aja itu ada banyak pilihan. Sekarang itu seperti skleroterapi atau diikat atau laser atau dijahit, ada itu. Jadi itu dia keluhannya tuh sangat ringan karena nggak ada yang dibuang. Oh jadi maksudnya benjolan itu masih ada? Dikempesin atau dihilangin atau disuntik pakai skleroterapi jadi dia kempes. Jadi itu grade 1 sampai 3 itu bagus masih pakai yang semuanya itu. Tapi kalau dia sudah 4 bengkak biru kan terpaksa dibuang tuh. Nah kalau yang dibuang gitu yang proses recovery-nya lama. Bisa dari mingguan sampai sekitar 1 bulan. Wow. Makanya jangan sampai berat dulu nih baru mau ke dokter. Jadinya kan pilihannya semakin sempit. Oke. Tapi even ketika dia menjalani beberapa terapi tadi ya Ruk ya.
apakah dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan itu, kemudian mereka setelah tindakan jumawa dan akhirnya melakukan hal-hal yang faktor risiko tadi gimana tuh? Jadi kalau wasir itu kan tadi kayak step ladder ya, kita minum obat ledarnya turun tuh. Kalau dilakukan tindakan ya kita di reset dari nol. Oh, default ya? Iya, bukan ditiadakan. Oh iya. Ya, jadi jadi start from zero lagi ya? Iya, jadi dia ininya tuh sekitar 95% lah untuk tidak kambuh lagi. Tapi tetap tergantung sama pasiennya. Jadi yang kita lakukan tindakan itu ada pembuluh darah yang sudah bengkak. Tapi pembuluh darah itu kan masih ada ya. Betul. Jadi untuk kambuhnya lagi ya bukan tidak bisa sama sekali. Tergantung pasiennya tetap. Oke, jadi ketika tindakan selesai terus kemudian nggak bisa ya, maksudnya kayak jumawa, tetap faktor risiko harus dijaga ya. Tapi setelah tindakan itu masih tetap harus ada konsumsi obat dan lain sebagainya nggak sih, Dok? Habis tindakan aja sih. Tapi kalau habis itu ya enggak, karena kan sudah default lagi. Oke, default lagi, kembali ke setelan awal, setelan pabrik gitu ya, Dok ya. Nah akhirnya mulai lagi dari zero, kalaupun akhirnya setelan pabrik dan ngelakuin gitu lagi, ya risikonya terkena lagi ya. Oke, terima kasih Dokter Retno hari ini sudah menjawab pertanyaan seputar wasir. Semoga yang kena wasir segera sembuh dan yang tidak terkena wasir jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu wasir. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Retno. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda. Jangan sampai wasir. Sampai jumpa.